Hadirin hadirat rahimakumullah yang sama-sama mengharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam kemuliaan. Pada pagi ini kita di tempat yang sangat mulia bersama orang-orang yang mulia. Insya Allah tujuannya untuk yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Manusia sepertinya tidak luput dari masa lalu dan kemudian juga masa yang akan datang. Al-Quran mengingatkan kita, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Sedih biasanya terkait dengan hal-hal yang sudah kita lewati. Mungkin kita pernah dibully, dihina, direndahkan, ditipu sekian tahun yang lalu. Atau ketika masih anak-anak, atau ketika masih sekolah, maka pernah sedih pada waktu itu, jangan sampai terbawa sampai saat ini. Lakukan prosesi permaafan ketika ada orang yang menyakiti kita. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan yang salahnya. Memaafkan bukan berarti kita ini lemah. Memaafkan juga berarti kita bersedia dizolimi kembali. Tetapi memaafkan ini mengambil keteladanan. Kalau orang nanti pikirannya, tindakannya tercerahkan karena kita memaafkan kesalahan orang lain, maka insya Allah ada aliran pahala di bidang memberikan keteladanan. Ini luar biasa. Prosesi permaafan harus terus-menerus kita lakukan. Dalam sebuah keterangan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana Allah berakhlak. Salah satu akhlak Allah adalah afuun. Al-afu, maha memaafkan. Kalau Ibrahim Al-Fiqi mengatakan, motivator asal Mesir, prosesi permaafan itu adalah bagian dari lingkaran cinta. Yang pertama, kita memaafkan dan memohon maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah sholat pun kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal baru saja melakukan perbuatan yang sangat mulia. Kalau kata Ustadz Ucumah, boleh jadi dalam sholat juga pikiran kita mulai dari takbir sampai salam itu tidak 100% ingat Allah. Allahu Akbar. Mungkin pikiran ingat ke pasar. Allahu Akbar, ruku. Nanti keluarga makan dengan apa? Sami'allahu liman hamidah. Oh, ternyata ada ayam di kulkas katanya. Tapi kulkasnya diapain? Ayamnya diapain maksudnya? Dikecap, digoreng, dibalado, digimanain? Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sholat 4 rakaat, sholat 3 rakaat, sholat 2 rakaat, ternyata habis sama mikirin urusan ayam, umpamanya gitu. Belum yang lain-lainnya, itu baru ayam satu itu jadi masalah. Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibrahim Al-Fiqi memberikan prosesi permaafan itu kepada orang tua. Ini mungkin agak aneh, tapi dipikir-pikir benar juga. Jadi kata beliau, maafkan ibumu, maafkan bapakmu. Biasanya juga kita yang minta maaf. Kata beliau, terkadang anak sama orang tua itu dalam seluruh hidup waktunya ada saja 1-2 konflik yang ada, 1-2 masalah yang ada. Jangan sampai seorang anak salah paham kepada ibunya, salah paham kepada bapaknya. Ibu dan bapak memberikan yang terbaik, cuma biasanya anak salah paham. Bahasanya kadang kita tidak mau mengerti, maunya hanya dimengerti saja. Bahasanya kadang mungkin anak lebih berpendidikan dalam hal ilmu, tetapi kadang masih menyalahpahami ini. Inilah yang harus dimaafkan, maafkan. Kira-kira begitulah. Dan kita sangat paham ada tokoh yang terkenal di langit, tokoh yang tidak mau makan kecuali ibunya dulu yang makan, tidak mau tidur kecuali ibunya dulu yang
tidur, sudah bangun sebelum ibunya bangun, mempersiapkan segala macam, ingin menghajikan dari Yaman ke Mekah, sampai latihan menggendong kambing, naik turun gunung selama 2 bulan, begitu kuat, begitu dirasa fisiknya sudah kuat, maka sampailah ke Baitullah untuk haji. Uwais Al-Qarni. Kita faham juga dalam kisah, dalam riwayat, ada Alqamah yang luar biasa, taat ibadah dengan orang baik, bahkan ikut berperang dan seterusnya, namun hampir celaka, menjadi orang yang tidak mampu mengucapkan kedua kalimat syahadat karena ia menyakiti ibu dan ibunya belum memaafkan. Alqamah sendiri tidak meminta maaf. Hati-hati dengan ucapan dan tindakan kita, khawatir ibu tersakiti oleh kita. Jangan-jangan istri kita dikasih baju yang luar biasa bagus, sementara ibu kita dicuekin. Khawatir ini menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridho orang tua, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Percuma ilmu, gelar, segala macam, harta, pangkat, jabatan, kekayaan, kalau berani menyakiti ibu, batal seluruh amal-amal kebaikan itu. Kemudian memaafkan orang-orang sekitar kita. Wal'afina 'anin nas. Dalam Ali Imran dijelaskan, orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah memaafkan manusia. Maafkan. Kata ulama, orang yang belajar memaafkan itu lebih sehat zahir dan batinnya. Lahir batinnya jauh lebih sehat daripada mendendam. Ongkosnya terlalu berat kalau mendendam itu. Tidak bagus buat kita. La tahzan, jangan sedih dengan masa-masa lalu itu. Lakukan prosesi permaafan sebagai pembelajaran buat kita semua. Kemudian terkait dengan masa yang akan datang, la takhaf, jangan takut. Kadang kita yang sudah punya sesuatu, takut kehilangan, takut berkurang jumlahnya, takut ini, takut itu. Manusia dihantui oleh rasa takut itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin segalanya. Tinggal kita menjemput. Kalau kata para mubalik mah, salah satu yang ditakuti oleh orang, oleh manusia adalah rezeki dalam bentuk materi. Jangan takut tidak dapat kebagian rezeki, cuma takut tidak ikhtiar, takut tidak bersyukur. Kalau lagi diuji dengan ujian musibah, ujian kesulitan, takutlah tidak punya sabar. Lah takhaf, jangan takut. Sesungguhnya kita adalah lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Allah sudah memberikan potensi yang luar biasa, energi kesabaran yang besar. Kalau kita gunakan energi ini, kita lebih hebat dari masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah itu tamu, kitalah tuan rumahnya. Mari tamu itu kita suguhi dengan kesabaran dan juga dengan konsep ilmu sebagai perbaikan diri kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang ulama mengatakan, ta'allam minas syams, belajarlah dari matahari. Fa innahu tusriku wa taghrubu. Sesungguhnya matahari itu terbit dan terbenam. Fama tubali bi'adadi syuruqiha wa ghurubiha. Sesungguhnya matahari itu tidak pernah menghitung berapa kali ia harus terbit dan berapa kali ia harus terbenam. Yang penting mah ikhtiar, cari ridha Allah, beres. Rezeki jatah dari Allah. Kerja adalah bagian dari ibadah yang luar biasa. Kita sangat paham dengan riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersalaman dengan salah seorang penduduk Madinah, tangannya begitu keras, kapalan. Kalau dikasih musik, itu bunyi. Wahai Sa'ad, tangan Anda kenapa? Ya Rasulullah, tiap hari tangan saya digunakan untuk membelah batu, membelah kayu, untuk dijual ke pasar, untuk menghidupi, menafkahi anak istri saya, keluarga saya. Dan Rasulullah meraih tangan Sa'ad al-Ansari ini, mencium tangannya. Tangan ini adalah tangan akhirat. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan nafkah yang dicari sendiri dan itu adalah halal.
Tidak masalah, apapun saja itu. Banyak, mohon maaf, teman-teman sarjana yang sulit untuk cari kerja tapi gengsi untuk mencoba untuk memulai usaha. Bekerjalah, berusahalah sambil nunggu kondisi yang ideal. Dan tidak ada yang langsung gajinya besar, tidak ada. Sedikit. Yang paling penting adalah halal dan dibelanjakan di jalan yang halal. Sudah semuanya bernilai akhirat. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita semua. Kalau sudah ada keyakinan Allah bersama kita, apa yang perlu ditakutkan, apa yang perlu disedihkan, yang terpenting adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebuah nasihat, kun ma'allah, jadilah engkau bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau belum merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kun, jadilah kana ma'hu ma'an ma'allah. Jadilah engkau bersama-sama orang yang sudah dekat kepada Allah. Fa innahu yusilu ilallah, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah akan mengantarkanmu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap kita istiqomah mengerjakan hal-hal yang baik, menyempurnakan apa yang bisa kita ikhtiarkan, mengoptimalkan apa yang bisa kita usahakan, nambah ilmu, nambah amal, nambah saudara, nambah kebaikan-kebaikan. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita, semoga Allah takdirkan kita menjadi pribadi yang tergolong husnul khatimah. In ahsana kalami faminallah wa in asaa kalami famin nafsi. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang salah-salah, keliru-keliru dari pribadi saya sendiri, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.